Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai bersih itu sehat. Mari kita belajar dengan penuh semangat dan awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku sekalian, sesungguhnya Allah sangat mencintai kebersihan dan kesehatan. Sesuai dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Kemudian ada hadis yang berbunyi an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Selanjutnya, mari kita mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari hadas dan najis. Kemudian, apa sih perbedaan hadas dan najis itu? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, tidak setiap yang kotor adalah najis, namun najis sudah pasti kotor. Contoh kotor tetapi tidak najis adalah misalnya tangan kita terkena noda cat atau tangan kita terkena tanah. Itu tidak najis tetapi hanya kotor, cukup dibersihkan saja sampai bersih. Kemudian contoh kotor yang menjadi najis adalah jika ada seorang anak yang bermain tanah, kemudian dalam tanah itu ada campuran kotoran binatang atau kotoran manusia, maka itu menjadi najis dan harus dibersihkan. Anak-anakku sekalian, bersuci atau dalam agama Islam dikenal dengan toharoh terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama, mari kita bahas mengenai hadas kecil. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu, yaitu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur seperti buang air kecil, buang air besar, dan kentut. Yang kedua, hilang akal, contohnya tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Adapun cara membersihkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu dan bertayamum. Selanjutnya adalah hadas besar. Hadas besar ada 4, yaitu mimpi basah, keluar mani, haid bagi perempuan, dan nifas atau darah yang keluar ketika seorang perempuan sesudah melahirkan. Adapun cara membersihkan hadas besar adalah dengan cara mandi besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam najis. Najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasitoh atau najis pertengahan, dan najis mughaladoh atau najis berat. Najis mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibunya. Adapun cara menyucikannya adalah cukup memercikan atau mengusapkan air pada permukaan yang terkena najis. Selanjutnya adalah najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Contoh dari najis mutawasitoh adalah darah, nanah, air kencing,
tinja, dan bangkai. Adapun cara menyucikannya adalah menghilangkan zat, warna, rasa, dan baunya menggunakan air yang suci. Selanjutnya adalah najis mughaladoh atau najis berat. Najis mughaladoh atau najis berat ini adalah segala sesuatu yang berasal dari anjing atau babi, baik air liurnya maupun sentuhannya. Adapun cara menyucikannya adalah dengan membasuhkan air sebanyak 7 kali pada yang terkena najis, salah satu basuhannya dicampur dengan tanah. Selanjutnya adalah keadaan yang harus diperhatikan ketika akan melaksanakan sholat. Yang pertama adalah badan. Badan atau tubuh harus bebas dari hadas dan najis. Cara agar badan menjadi bersih adalah mandi dengan teratur 2 kali sehari. Selanjutnya adalah pakaian. Pakaian yang dipakai untuk sholat harus bersih dari najis dengan cara dicuci terlebih dahulu. Selanjutnya adalah tempat. Tempat yang dipakai sholat harus bebas dari najis. Misalnya, di masjid terdapat kotoran cicak atau kotoran tikus pada sajadah, maka harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum memulai sholat. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, agar kita selalu bersih dan sehat, maka kita harus gemar membersihkan anggota badan dengan cara rajin menyikat gigi 2 kali sehari sesudah makan dan sebelum tidur, membersihkan telinga, membersihkan leher, membersihkan rambut dengan cara keramas menggunakan shampoo, memotong kuku tangan dan kaki agar bersih dan terhindar dari kuman, dan membersihkan wajah dengan teratur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai istinja. Apa itu istinja? Istinja artinya membersihkan bagian tubuh setelah buang air kecil atau buang air besar. Istinja utamanya harus menggunakan air. Namun, apabila tidak ada air, bisa menggunakan benda-benda yang kering, seperti kayu, batu, atau tisu. Istinja biasanya dilakukan di toilet. Oleh karenanya, agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seharusnya kita hafal doa ketika masuk toilet dan doa ketika keluar dari toilet. Adapun doa masuk toilet adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adapun doa keluar toilet adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Setelah materi ini, nanti kita hafalkan bersama-sama ya doa masuk toilet dan keluar toiletnya. Anak-anakku sekalian, seperti yang diketahui, saat ini negara kita sedang diserang oleh virus corona. Ternyata, pola hidup bersih dan sehat yang diajarkan oleh agama kita bisa membantu mencegah virus corona loh. Bagaimana caranya? Dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun yang bersih, tetap memakai masker, dan social distancing atau menjaga jarak. Sekian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.